kode rahasia Anda, Guys. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Pembina apel tiba di tempat. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan apel. Laporan pemimpin apel. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Penghormatan kepada bendera negara Sang Merah Putih dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina apel. Untuk mengenang arwah para orang tua kita, guru-guru kita, dan para pahlawan syuhada kusuma bangsa kita, mengheningkan cipta mulai. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina apel dan diikuti oleh peserta apel. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan teks Panca Prasetya Korpri.
lanjutkan. Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara kesatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Kembali ke tempat. Amanah pembina apel, pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Saudara Sekam, para kasih beserta segenap pimpinan dinas instansi. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan kepala desa yang hadir. Sepertinya banyak yang izin karena ada yang sakit, ada yang punya kepentingan dan sebagainya. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan karyawan-karyawati dari dinas instansi, rekan-rekan perangkat desa, pendamping desa, pendamping PKH, TKSK, dan juga utamanya rekan-rekan dari Satpol PP. Hadirin Bapak Ibu para peserta apel sekalian yang berbahagia, langsung saja untuk mempersingkat waktu, beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini. Yang pertama, tentunya dengan berakhirnya bulan Agustus kemarin, di mana selama bulan Agustus kemarin, insya Allah kita semuanya, baik yang di kecamatan maupun rekan-rekan yang ada di desa, ini banyak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dan insya Allah mulai hari ini, baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan, semuanya sudah tuntas kegiatan-kegiatan yang sifatnya memeriahkan ini. Oleh karena itu, dengan berakhirnya kegiatan-kegiatan tersebut,
Yang pertama tentunya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berbagai macam kegiatan yang sudah dilaksanakan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Kemudian untuk selanjutnya ke depan mulai hari ini dan seterusnya, saya mohon dengan segala hormat kepada panjenengan semuanya, Bapak Ibu karyawan-karyawati dan juga perangkat desa ini untuk mulai fokus kembali kepada pekerjaan kita yang tentunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan berdasarkan pengamatan saya selama ini ada beberapa hal dari pelaksanaan tugas dan pokok serta fungsi kita masing-masing yang saya rasakan masih belum maksimal, Beberapa hal tersebut yang pertama tentunya terkait dengan program pemerintah untuk menuntaskan pemberian imunisasi kepada anak-anak balita yang kita kenal dengan istilah BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Ini sudah dicanangkan oleh pemerintah yang mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai ke desa-desa. Mulai bulan Juli kemarin harapannya di bulan Agustus selama sebulan penuh kemarin itu sudah tuntas semuanya. Namun demikian Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya sampaikan faktanya ternyata di wilayah Kecamatan Leces ini capaiannya masih belum begitu menggembirakan. Kenapa? Karena setelah kita amati, kita lihat berbagai macam rilis yang sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, ternyata PKM kita baik Leces maupun Jorongan itu hasilnya masih belum memuaskan. Bahkan kalau untuk PKM Leces itu urutannya, rankingnya itu adalah ranking 3, bukan ranking 3 dari atas, tapi ranking 3 dari bawah. Artinya dari sebanyak 33 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo, itu puskesmas Leces ini berada di ranking yang ke berapa? Yang ke-30. Namun demikian Bapak dan Ibu sekalian, ya kalau untuk Jorongan lumayan. Sekilas tadi saya dengarkan laporan dari Bu Kepala PKM Jorongan ini rankingnya masih 10 dari atas, bukan dari bawah. Itu artinya bahwa Jorongan ini dalam suksesi program BIAN ini bisa mengalahkan 23 puskesmas yang ada. Itu patut kita syukuri bersama. Namun demikian Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita pahami bersama bahwa ini bukan berarti kelemahan semata-mata dari rekan-rekan puskesmas Leces. Saya yakin bahwa selama ini puskesmas Leces ini sudah banting tulang, sudah berupaya mati-matian untuk memenuhi target ini, untuk menuntaskan program bulan imunisasi anak nasional yang harus tuntas di bulan Desember kemarin, di bulan Agustus kemarin. Saya yakin itu sudah dilakukan. Namun demikian sepertinya ada yang salah strategi, khususnya yang berkaitan dengan koordinasi dan kolaborasi. Oleh karena itu saya sangat berharap karena ini meskipun bulan Agustusnya sudah tuntas, ternyata informasinya tadi dari Bu Dokter PKM Leces itu ada perpanjangan sampai tanggal 13 September ini katanya. Karena memang ini adalah program pemerintah yang harus dan wajib kita kawal bersama untuk menuntaskannya. Karena ini bukan untuk kepentingan siapa, bukan untuk kepentingan puskesmas, bukan untuk kepentingan dinas kesehatan, tapi untuk kepentingan anak-anak balita yang ada di wilayah desa kita masing-masing. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon dengan segala hormat agar kedepannya dibangun kolaborasi sedemikian rupa
sehingga yang bergerak, yang mencari sasaran itu tidak semata-mata rekan-rekan dari Puskesmas Leces atau Jorongan ini, tapi harus dan wajib ada dukungan penuh dari seluruh rekan-rekan kepala desa beserta perangkat desanya, termasuk juga rekan-rekan dari pendamping PKH ini. Karena saya yakin bahwa sebagian besar dari anak-anak balita yang sampai saat ini masih belum diimunisasi, itu keluarganya adalah keluarga penerima program PKH ini. Oleh karena itu, habis gini kita rapatkan, sudah saya siapkan itu, sudah kursinya itu, airnya sudah saya siapkan juga, konsumsinya nanti yang minta sendiri ke warung itu. Ya. Di Bu Dokter, baik Leces maupun Jorongan, habis gini kita koordinasikan, kita rapatkan dengan berbagai elemen yang ada ini. Sekali lagi saya mohon dengan segala hormat kepada rekan-rekan kepala desa, karena sebetulnya kewajiban yang paling utama untuk memutuskan program BIAN ini adalah kepala desa dan perangkat desanya. Yang melaksanakan itu adalah rekan-rekan dari Puskesmas, karena kepala desa itu adalah pucuk pimpinan kepala wilayah yang ada di desanya masing-masing, yang bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan warga masyarakat yang ada di wilayah desanya masing-masing. Karena selama ini kan sempat terjadi salah persepsi ini. Dikiranya kalau sudah begitu itu ini adalah semata-mata tugasnya Puskesmas. Tidak. Puskesmas itu membantu kepala desa dan rekan-rekan perangkat ini. Oleh karena itu, ayo kita rubah paradigma persepsi kita yang selama ini keliru. Ya, karena tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan itu adalah tanggung jawabnya kepala desa. Puskesmas yang melaksanakan. Karena kalau kepala desa nyuntik TV, perangkat desa nyuntik TV, mati. Karena itu bukan ahlinya itu. Ya, oleh karena itu sekali lagi ada beberapa desa ini, baik itu di wilayah Puskesmas Jorongan maupun di wilayah Puskesmas Leces, ini yang sepertinya capaian vaksinasi capaian imunisasi MR-nya itu sangat kurang, tidak memenuhi capaian. Oleh karena itu nanti kita konkretkan di forum rapat nanti, sehingga harapannya sebelum tanggal 13 nanti, sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 atau 6? Hah? Tanggal 5, kurang 8 hari lagi. Itu capaian program imunisasi bagi anak ini, anak balita ini sudah bisa mencapai 100%. Memang banyak kendala di bawah itu, ya, banyak kendala, berbagai macam kendala atau problematika yang ada di masyarakat. Mulai ada yang bilang imunisasi itu haram, ada juga yang bilang imunisasi itu berdampak, nanti anaknya takut meriang, panas dan sebagainya. Terkait dengan kendala-kendala yang semacam itu adalah merupakan tugas kita bersama, khususnya kepala desa dan lebih utamanya lagi adalah rekan-rekan perangkat desa ini, ya termasuk juga pendamping PKH ini. Kalau ada yang mengatakan haram, kasih pencerahan, karena itu mungkin karena keterbatasan informasi yang diterima oleh masyarakat. Cuma kalau ada kiai yang bilang haram, kiainya itu berarti yang kurang mundoknya itu. Kita betul jadi kiai dan jadi kiai papaan zaman dulu. Ya, minta dengan segala hormat rekan-rekan perangkat desa ini, waktunya hanya 8 hari. Mari kita tuntaskan anak-anak balita yang ada di wilayah desa kita masing-masing ini, sehingga harapannya sudah tidak ada lagi balita-balita yang ada di wilayah desa kita masing-masing yang belum diimunisasi dengan model MR ini. Ya, sepakat ya? Nah,
kecuali yang sakit lah. Kalau yang sakit ya kita tunggu sembuhnya, sehingga begitu nanti setelah sembuh baru diikutkan. Kan bagaimanapun juga ini adalah perlindungan bagi tubuh anak-anak balita kita supaya kuat menahan masuknya berbagai macam penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya lihat juga tidak maksimal capaiannya terkait dengan pelunasan PBB. Ya, pajak bumi dan bangunan, baik itu perdesaan maupun perkotaan. Ya, kalau perkotaan di sini tidak ada, semuanya perdesaan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali karena sampai hari ini sudah ada 3 desa yang lunas PBB. Yang pertama itu adalah desa Warujinggo. Meskipun kepala desanya sekarang sakit, ya ini sakitnya itu kan karena beliau itu pontang-panting berupaya untuk melunasi pajaknya ini. Tidak apa-apa itu, doakan mudah-mudahan segera sembuh. Ya, selamat untuk Warujinggo. Kemudian yang kedua adalah desa Jorongan. Jorongan ini yang agak awal melunasi PBB-nya. Oleh karena itu terima kasih dan penghargaannya setinggi-tingginya kepada kepala desa dan juga perangkat desanya. Yang ketiga adalah desa Leces. Ini saya sampaikan terima kasih juga. Sisanya yang 7 desa itu bervariasi. Ada 2 desa yang capaiannya sudah mencapai 68%. Ya 60-an lah, 60% pelunasannya. Tapi ada 6 desa, ada 5 desa yang capaiannya itu masih 0, sekian persen. Ini berarti kan tidak kerja sama sekali. Ingat ya, bahwa tanggung jawab untuk mengelola, untuk menagih, untuk menghimpun PBB ini adalah tanggung jawab sepenuhnya dari kepala desa yang dibantu oleh rekan-rekan perangkat desa ini. Ini tegas dinyatakan dalam Peraturan Bupati Probolinggo nomor 33 tahun 2014. Ya, sudah tegas di sana dinyatakan. Karena apa? Karena kalau dulu PBB ini, pajak bumi dan bangunan, begitu disetor oleh warga masyarakat, dihimpun oleh kita setorkan ke bank, langsung masuk ke APBN dulu. Sekarang tidak. PBB ini, pajak bumi dan bangunan ini langsung menjadi apa? Pendapatan aslinya pemerintah Kabupaten Probolinggo, yang nanti penggunaannya itu dikembalikan ke desa-desa berupa ADD. Ingat, ADD itu sumber utamanya adalah dari apa? Pajak bumi dan bangunan yang panjenengan semua kumpulkan. Sehingga lucu panjenengan semuanya ini kalau tidak mau mengumpulkan PBB, tapi di salah satu sisinya panjenengan semua setiap bulan menuntut siltap. Siltap itu tanya terus. Saronaki PBB tadi padahal siltapnya itu adalah dari perhimpunan itu. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya mau dengan segala hormat, karena memang ada beberapa kepala desa yang leye-leye, dikiranya itu bukan tanggung jawab kepala desa dan rekan-rekan perangkat desa, itu tanggung jawab sepenuhnya. Karena kalau tidak begitu, kira-kira apa yang dilaksanakan setiap harinya? Ayolah, beberapa desa yang masih kekurangannya itu masih 97%, berarti kan apa? 0,3 yang sudah dibayarkan. Contoh, Malasan itu masih 0,3 yang sudah dibayar. Benih 3%, 0,3, 97, sekian kita baca. Memang kemarin beliaunya Pak Nitrum janji kepada saya sebelum berakhir bulan September akan lunas. Cuma saya pegang nanti janjinya itu. Aku akan luarkan gue cuma janji. Ia mentepa janji, tak kok janji palsu. Oleh karena itu ya, rekan-rekan dari Manasan, saya mohonlah panjenengan semuanya kalau nganggur itu lakukan penarikan itu. Dah tahu saya ini
faktanya itu ditarik atau memang sama sekali tidak ditarik. Kok sampai saat ini pelunasannya itu baru 0,3%. Ya termasuk 3 sangwetan. Saya minta dengan segala hormat kepada 3 sangwetan itu jangan fokus kepada kor-mukor PTSL itu melolok. Makbar PTSL ke timur PTSL. Pacik yang merupakan kewajiban tidak di Pak Sekdes. Pakai PTSL melolok. Ya, termasuk yang lain-lain lah. Beberapa desa yang biasanya lunas tahun ini malah 90% lebih juga tidak lunasnya. Pondok Wudhu misalkan. Kamu Pondok Wudhu mikar telur ya? Hah? Oh iya betul. Lupa. Ini banyak ya berarti. Ada apa? Benar mah Bang Jatim, bener Bang Jatim. Tahu saya tunggu Bang Jatim itu. Hari-hari senggang kan tak mungkin beli kangkoran mulai pagi pun itu tulis kejapukeng nulis ramalan Joyoboyo. Kitab-kitab Sumala. Saya nama ramalan toke. Mungkin kitab Sumala kan ramalan toke. Jadi mohon dengan segala hormat ya kepada rekan-rekan kepala desa, dan kalaupun toh tidak diperintah oleh kepala desanya, karena berdekatan kepala desa bektodus dia cek perangkat ya. Dan kepala desa sebektodus dia yaitu ya panjenengan sudah bergerak sendiri, berupaya sendiri untuk melakukan penagihan-penagihan terkait dengan pelunasan PBB ini. Toh insya Allah masing-masing perangkat ini sudah punya tanggung jawab sendiri, ya tanggung jawab sendiri untuk menarik pelunasan PBB ini. Ini kan masing-masing kan punya semua ini sudah. Nah, Celarak Solihin Saunggu berapa persen? Sampai saat ini capaian Celarak itu 2, sekian persen. Artinya yang dilunasi itu, yang belum lunas itu masih 98%. Berarti tak ngajar sekali. Termasuk saban perangkat mungkin tak majer. Hah? Iya tolong ngantol. Apa sih atau dia anda tak majer sekali? Ikan todus mundoy masa. Apa saya lakukan mulai aku sampai siang? Tahu saya sampai sore sampai siang. Karena saya yakin sudah seyakin-yakinnya kalau masyarakat itu didatangi, kemudian diperlihatkan apa itu? Apa namanya? SPPT. Nah, SPP. SPPT. Ya wajar. Nah, kami lanjutlah. Apa kok ada sanksi? Dah, yang terakhir ini pada ini. Yel-yel itu. Siapa yang makan yel-yel? Dah, Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita pahami bersama beberapa bulan yang lalu, insya Allah mulai bulan April, Mei, dan Juni, Kabupaten Probolinggo itu dalam rangka untuk terus menggugah semangat dari aparaturnya dalam bekerja dengan baik, dengan penuh amanah, itu mengadakan lomba yel-yel yang harus dilakukan oleh setiap PNS ketika apel pagi, baik itu apel hariannya termasuk juga di apel Senin. Oleh karena itu sebelum nanti ini saya akhiri, nanti ada petugas yang ditunjuk untuk memperagakannya. Harapannya nanti di luar hari Senin ini bisa dipraktekkan di desa panjenengan semuanya masing-masing. Yang paling akhir, habis ini akan saya minta untuk rapat bagi yang tidak ada kepala desanya, atau mungkin kepala desa tidak usah rapat ya. Kepala desa mau rapat. Nah, hadiah apa saya bagi? Oh ya, ada hadiahnya. Kepala desa mau rapat pandak? Yang ada kepala desanya ya langsung kepala desanya. Yang tidak ada ya saya minta yang pertama itu adalah sekdes atau yang mewakili sekdes. Siapa yang mewakili sekdes? Yang biasa tanda tangan sekdes.
Di berkas itu kan ada yang ditandatangani sekdes itu. Pelaksanaan kegiatan itu pelanggaran itu. Tidak boleh, mestinya itu ada tenggang waktunya itu. Karena tidak boleh desa itu vakum dari sekdes dalam waktu yang sekian lama. Wajib itu sudah hukumnya ada itu. Karena ada kewajiban yang harus dilaksanakan, yang harus ditandatangani oleh sekdes, tidak boleh dilakukan oleh jabatan yang lain. Sehingga kalau desa itu masih belum mempunyai sekdes, maka ngambil salah satu perangkat diatasnamakan sekdes. Kasih kesra desa dari Malasan, kasih kesranya kemah dah. Terus yang mewakili sekdes, kamu sekdes ah, nek bini roh nggak bisa. Oh lancar nih, bagus. Sekdes hadir ya, sama kasih kesra. Tambah satu lagi siapa? Ya ada ya, serajir ya. Siapa nyaman ya? Habis gini langsung sudah tahu saya ngelak sepeda, tak kira hilang sepeda, mun hilang langsung terkedeler. Mulai aku saya. Malah kelupuk mari apel gitu tar ke sepeda. Apaan saya tak kira hilang. Yang 3 sambetan. Sekdes, kasih kesra, sama 1 orang boleh. Siapa 1 orang itu? Hah? Kamu atrum. Ayo ngacung. Oh iya bagus, iya. Di Kasan Kulon, kepala desa ada. Yang mewakili sekdes, ada sudah ada ya. Siapa boleh? War kasih kesra. Sanggup kasih kesra? Sanggup dari emak? Sanggup mulai apa sanggup batir? Hah? Bahwa sampean sanggup mulai apa sanggup batir? Oh iya bagus. Pondok Ulu mau kesra? Sampean? Lengkap. Deces, sekdes, ada sekdesnya yang mewakili kepala desanya. Bini Ruah, siapa nyaman Bini Ruah? Suni. Atun ya, Atun yang hadir. Sama ada TV ya. Nggak, anu pajak siapa? Pajak apa nyaman? Koordinator PBB. Siapa koordinator PBB-nya? Nah, yaitu baiklah. Telok ya. Hah? Ya Ustadz Babun, bini ini Atun sama Pak Sekdes. Berdaung. Kepala desa hadir, sekdes ada, kasih kesra. Kamu kesran? Kamu kesran? Kamu harusnya menghimpun iuran dulu. Menghimpun iuran tapi menghimpun gerbangan. Sekdes apa ada sekdes? Kesra sekdes. Keseran siapa keseran gerbangan? Hah? Kesra, kamu kesra? Hah? Ayo ngacung, kesra ngacung. Bagus. Celara. Tenggin dada. Apa Arif semua kilo tinggi boleh? Kakek cekut mewakili tinggi akhirnya. Kita sah kakek. Ada siapa? 3 orang. Kesra, sekdes. Ya calon sekdes. Benarip calon petinggi. Kaki jadi calon berangkat, calon petinggi. Jorongan, sekdes ada, tambah 1 lagi, kesra. PBB. Kamu, oh enggak PBB tak usah lunas, kesra meloloh. Baru jinggo.
Tung 2, 3, 4, 5 orang ini hadir semua. Mari tak akrediten. Kamu kancana, Jumair, kamu Jumair. Saya sampaikan ya, untuk rekan-rekan dari pendamping PKH ini ada pembagian BLT sekarang. Ada 3 orang yang mewakili nanti di rapat itu. Pol PP hadir juga. Seluruh pimpinan dinas instansi termasuk utamanya ini PPLKB, karena PPLKB besok itu ada kegiatan besar. Dah, ini apa ini lagi ini? Aja beda dari ada. Yel, siapa ayo yang bertugas, Yel. Nanti dulu. Saya tutup dulu aja. Saya cuma daya ngidin Yel. Ya tak tak lebur tak apa, tak lebur. Apa nerok panas sekali saya ini. Yang hadiah apa hadiah ini? Ya hadiah lah. Nanti setelah saya meninggalkan tempat, dilanjutkan dengan yel-yel dan pembagian hadiah. Hadiahnya ada seperti apa saya tidak tahu juga. Ya semuanya ya, sekali lagi yang sudah ditunjuk tadi saya mohon dengan segala hormat untuk langsung menuju ke pendopo. Kursinya sudah disiapkan, minumnya ada, makannya yang tidak ada. Masa agak gelo ngakan aja lemari sarapan dari Bungkon BTV. Hah? Tahu daging baru jinggo sesongkon miring, mak ciling tak sarapan kaki mak macam lapar sarap. Ya, langsung saja sudah. Tak usah lihat sepedanya sudah. Mun pada saya hilang sepeda nasi nurut saya ke dealer itu sudah. Beremparkan sepeda paling situng 15 juta. Mun saya hilang 10 kan 550. Tak usah mau keluar dede saya mun 550 itu. Akit gede itu. Nah itu saja beberapa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Allah wasbi ajmain. Ya Allah, ya Allah, Tuhan yang maha kuasa dan bijaksana, dengan rahmat dan hidayah-Mu pagi ini kami siap melaksanakan tugas dan pekerjaan kami, berbakti kepada nusa bangsa dan negara kami. Untuk itu ya Allah, sinarilah hati kami dengan nur hidayah dan bimbingan-Mu. Semoga tugas dan pekerjaan yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi nusa bangsa dan negara kami. Ya Allah, Tuhan semesta alam, jiwalah tekad dan pengabdian kami dengan penuh keimanan, kesabaran dan keikhlasan. Tuntutlah kami ya Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus dan yang Engkau ridhoi, serta bimbinglah kami untuk mencapai keberhasilan melalui kebersamaan. Ya Allah Maha Pengampun, ampunilah dosa kami karena kemaksiatan, kesalahan dan kehilapan kami, serta jadilah semuanya sebagai pelajaran agar kami menjadi lebih baik. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon, kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada pembina apel. Hormat.
pembina apel meninggalkan tempat apel. Dimohon peserta apel tidak meninggalkan tempat karena ada beberapa pengumuman yang harus disampaikan. Yang pertama,